Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Habib Syaiful Jani akan membuat video tentang review buku Filsafat Ilmu yang dari ini ditugaskan oleh dosen saya, yaitu Pak Bambang Subahri. Di sini saya akan mereview buku tentang mencari kebenaran, bab 2. Judulnya yaitu mencari kebenaran. Yaitu di sini langkah awal dalam mencari kebenaran dalam filsafat adalah dengan mengklasifikasikan atas apa yang harus dianalisis menggunakan kerangka berpikir filsafat itu. Hal demikian merupakan langkah dasar yang harus dipahami bagi kaum akademisi yang memprioritaskan dirinya untuk selalu menambah pengetahuan untuk mendapat kebenaran hakiki atau kebenaran yang nyata. Dalam praktek ilmu filsafat sebagai alat dalam menemukan kebenaran, ini judulnya tadi bukunya. Jadi judulnya itu filsafat sebagai alat dalam menemukan kebenaran. Yang paling tidak seseorang harus terbiasa untuk kritis pada lingkungan sekitar dengan memahami sesuatu yang sudah diketahui hingga menjadi pengetahuan. Jadi kita di lingkungan masyarakat itu hal yang sudah kita tahu. Jadi kita itu di sini disuruh untuk kita itu harus mengetahui lebih detail lagi gitu. Jadi tidak sebatas tahu saja, tapi harus bisa mengetahui bagaimana gitu benda tersebut. Jadi tidak mengetahui itu sepeda. Nah, di situ sepedanya itu masih banyak yang harus diketahui oleh sampean. Dalam buku di sini diperintahkan gitu. Karena pada dasarnya sesuatu yang kita tahu belum tentu kita fahami, dan jika kita tidak memahami sesuatu yang sering kita lihat, maka kita kehilangan separuh dari kodrat kita sebagai manusia. Jadi kayak seperti yang saya tadi bilang, harus diketahui secara detailnya lagi tuh, untuk menjadi manusia sejati. Kita perlu mengalami bahwa di dunia ini terdapat 3 objek filsafat yang harus kita pahami klasifikasinya. Pertama yaitu kajian objek yang berhubungan dengan manusia. Nanti dijelaskan di buku ini, kita review bersama. Yang kedua, kajian objek tentang alam. Dan ketiga, kajian tentang objek yang berhubungan dengan keimanan. Langsung saja ya. Objek filsafat. Objek filsafat. Filsafat yang digunakan manusia sebagai alat dalam menemukan kebenaran diawali dari analisa. Objek filsafat yang harus difahami oleh setiap manusia. Jadi kita harus menganalisa dulu objek yang ada di lingkungan tersebut. Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran bahwa manusia itu dituntut selalu berpikir dan membaca atas setiap yang ada, atau yang disebutkan di buku ini yaitu objek filsafat. Sebagaimana pada ayat pertama Syihab 2013, kata pertama dan wahyu pertama gitu. Jadi segala yang ada di dunia ini adalah diciptakan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Sama halnya manusia menciptakan motor, tak lain adalah sebagai alat bertransportasi untuk membantu pekerjaan manusia dalam mengantar barang dari tempat ke tempat. Jadi itu bisa lebih mudah kalau menggunakan alat
transportasi itu. Tuh. Namun di sini tidak sedikit manusia melalaikan tugasnya sebagai makhluk yang berpikir. Hal itu karena disebabkan minimnya pengetahuan manusia akan tugas berpikir dan apa yang harus difikirkan gitu. Hal itu karena disebabkan dari sini diklasifikasikan tentang apa yang harus difikirkan setiap manusia, akan tugas berpikir dan apa yang harus difikirkan. Manusia wajib memikirkan 3 bagian yang berhubungan langsung dengan panca indera dan nurani, ialah manusianya itu sendiri, yaitu disebutkan di buku ini, yaitu dalam ilmu filsafat, yaitu antropologi, itu manusia sendiri gitu. Yang kedua yaitu semesta yang dinamakan kosmologi, dan Tuhan dari ilmu filsafat disebutkan yaitu teologi. Jadi ada 3 panca indera di sini. Yaitu memikirkan 3 bagian yang berhubungan dengan panca indera itu, yaitu ada 3 yang tadi itu disebutkan, itu antropologi, kosmologi, dan teologi. Di sini Zarkasi mengungkap bahwa masing-masing objek filsafat saling berhubungan satu sama lain, menunjukkan kekuasaannya yang dalam hal ini disebut dengan istilah world view. Adapun sketsa objek filsafat sebagaimana gambar di sini, yaitu Tuhan di atas, terus alam, terus Tuhan kepada manusia. Ada juga manusia kepada alam, terus alam kepada manusia. Sesuai dengan judul buku ini, Filsafat Ilmu, maka buku ini akan menjelaskan tentang 3 objek filsafat yang harus dikaji secara mendalam menggunakan kaidah-kaidah filsafat yang akan diterangkan pada sub-bab berikutnya. Kemudian menghasilkan kajian-kajian khusus yang menjadi cikal bakal ilmu pengetahuan. Dan di sini setiap objek yang dikaji dapat menjadi sebuah disiplin ilmu yang sangat beragam yang nantinya akan membantu dalam mempermudah dan mengarahkan kehidupan manusia. Contoh-contoh dari 3 objek filsafat di sini kemudian menjadi ruang lingkup dan berbasis keilmuan. Yang pertama yaitu objek manusia. Contohnya yaitu di sini antropologi, psikologi, biologi, sosiologi, komunikasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, objek alam. Objek alam di sini antara lain yaitu fisika, kimia, ekonomi, geografi, meteorologi, geofisika, dan lain sebagainya. Yang pastinya di sini berhubungan dengan alam. Yang ketiga, objek Tuhan. Objek Tuhan yang berkenaan dengan Tuhan, yaitu teologi, ilmu kalam, tasawuf, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan Tuhan di sini. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang antropologi, yang di sini yaitu manusia. Manusia menjadi objek filsafat yang pertama karena manusialah satu-satunya makhluk di muka bumi ini yang memiliki kemampuan berpikir dan tidak dimiliki makhluk yang lain
buah dari ciptaannya, karena pada kodratnya itu manusia yang diajarkan berpikir terlebih dahulu oleh Allah itu. Jadi sebelumnya malaikat dan setan itu tidak diberikan berpikir gitu. Jadi yang pertama kali berpikir di sini yaitu manusia. Begitu kompleksnya sifat yang dimiliki manusia, bentuk manusia dan karakter manusia, yaitu berpikir. Dan ada juga konsep monisme bertentangan dengan konsep dualisme dalam menganalisa jiwa dan raga pada manusia. Bagi konsep dualisme, jiwa dan raga adalah sebuah esensi yang berbeda, tidak pernah searah dan sejalan kedatipun berada dalam satu wujud dalam wadah manusia. Secara sederhananya sini, jika kita di waktu mengiris bawang di dapur contohnya ya, dan tanpa tangan kita akan terasa sakit secara fisik, namun akan berbeda dengan rasa sakit yang ditimbulkan oleh pengkhianatan cinta, di mana seseorang yang selalu melintas dalam angan bergandengan tangan bersama orang lain. Tentu saja hal ini tidak sakit secara fisik, melainkan sakit secara psikis yang kemudian akan menimbulkan efek berantai atau kausalitas, sebagaimana dalam kutipannya Yazdi 2016, diterbitkan 2016. Konsep yang kedua yaitu kosmologi tentang alam. Alam sebagai objek filsafat, yang dimaksud adalah segala sesuatu yang dapat dilihat dengan menggunakan panca indera atau 5 macam indera yang berfungsi sebagai alat sensor. Dalam bahasa Sanskerta disebut dengan panca budi indrinya. Dalam bahasa Indonesia lebih dikenal sebagai panca indera, atau di sini disebutkan yaitu alat pembantu untuk melihat, yaitu mata dan seterusnya gitu. Segala bentuk dan jenis dari alam tersebut memiliki makna dan arti tersendiri bagi kelangsungan hidup manusia, karena pada dasarnya tidak pernah ada yang tercipta di muka bumi ini tanpa memiliki manfaat dan arti bagi kelangsungan hidup manusia. Sebagaimana filsafat yang berasal dari dua istilah, yaitu philia dan sophia. Philia yaitu cinta dan sophia yaitu bijaksana. Dalam alam pun juga gitu, punya cinta dan bijaksana juga. Mereka tercipta dengan cinta dan kebijaksanaan. Nah, ini sehingga bagi manusia yang dapat memetik dan merenung akan alam dapat menjadikannya manusia yang lebih baik, karena pada dasarnya alam pun berfilsafat pada dirinya dan tercipta kata-kata berdasarkan skenario Tuhan gitu. Contoh sederhana, burung merpati. Burung merpati itu tercipta dengan kesetiaan yang melebihi manusia yang memiliki akal dan pikiran. Merpati dapat terbang bebas kemanapun ia berkehendak, namun ia tak pernah lupa kemana arah jalan pulang menuju pasangannya. Merpati juga tercipta dengan tanggung jawab yang besar di mana merpati betina bertelur dan merpati jantan yang mengerami telur-telur hingga sampai menetas. Bahkan lebih daripada itu, merpati
juga tidak memiliki empedu dalam organ tubuhnya sebagai manusia dan makhluk Tuhan yang lain. Hal ini bukan tanpa alasan, karena merpati tidak pernah mengutarakan sesuatu yang pahit pada pasangannya, melainkan ia akan selalu bertutur yang manis dalam lantunan rayuannya pada pasangannya, tentunya dengan bahasa merpati sendiri gitu. Yang ketiga yaitu dan yang terakhir sudah terakhir ya tadi. Yang ketiga, teologi, membahas Tuhan. Pembahasan Tuhan dalam disiplin ilmu filsafat sebagai salah satu dari 3 objek filsafat karena menjadi persoalan dialektis yang berulang justifikasi kesesatan pada salah satu pihak. Pertanyaan paling umum yang kerap menjadi pemicu persoalan ialah bagaimana wujud Tuhan? Kenapa manusia harus bertuhan? Sejak kapan manusia mengenal Tuhan? Lah, di situ pertanyaan-pertanyaan tersebut bagi sebagian besar kaum agamawan dirasa terlalu liberal untuk seorang pemula yang belajar agama. Namun dalam Islam hal tersebut sudah sangat lumrah dan telah diajarkan bahkan sejak di bangku sekolah dasar atau ibtidaiyah atau SD ya. Itu sudah diajarkan. Hanya saja mereka yang tidak menyadari bahwa wujud Tuhan telah dipelajari dan diajarkan sejak dini, yang mengklaim bahwa membicarakan wujud Tuhan adalah hal yang dilarang agama itu. Pada mata pelajaran Aqidatul Awam tersebut telah diajarkan tentang wujud Tuhan yang menjadi pendahulu dalam Aqaid 50. Bahkan tidak jarang terdengar Aqaid 50 itu gitu. Dengan melihat fenomena tersebut akan bertolak belakang dengan ajaran-ajaran agama yang menyatakan bahwa membicarakan wujud Tuhan adalah hal yang dilarang. Hal demikian semacam paradoks yang tak berkesudahan. Padahal semestinya hal ini memang harus dikenalkan sejak dini pada anak yang sudah memiliki nalar tentunya, dengan metode yang tepat dan dengan klasifikasi waktu dan umur anak yang tepat pula. Yang terakhir yaitu tujuan filsafat. Setelah kita mengetahui bahwa objek filsafat terdiri dari antropologi, kosmologi, dan teologi yang sudah diterangkan tadi itu, maka langkah selanjutnya dalam mencari kebenaran adalah dengan menguji objek filsafat tersebut berdasarkan logika, estetika, dan etika. Jadi mengenai kajian tersebut yang disebutkan tadi, logika, estetika, dan etika, apakah yang di situ ada membutuhkan pertanyaan-pertanyaan, yaitu contohnya itu apakah itu sudah masuk akal? Itu kalau logika itu kan mengenai akal, jadi pertanyaannya itu sudah masuk akalkah objek tersebut? Dan kalau mengenai estetika itu, objek itu memiliki nilai keindahan apa tidak? Kalau menurut etika, jadi pertanyaan keberadaan objek itu tidak melanggar nilai dan kebiasaan yang telah disepakati bersama dalam masyarakat, itu etika. Jadi lebih jelasnya kita pahami dulu logika ini seperti apa gitu. Jadi memahami logika sebagai tujuan filsafat dapat diartikan dengan memberikan penilaian atau menguji objek filsafat, baik objek antropologi, kosmologi, dan teologi, dengan label salah atau benar gitu. Jadi 2 cuman pertanyaannya, salah
apakah benar objek itu, apakah salah gitu. Kemudian hasil labeling berada dalam jawaban benar, maka akan dilanjutkan kepada tahap penilaian dalam estetika dan etika di tahap selanjutnya. Sebaliknya, jika dari pertanyaan tersebut jawabannya yaitu salah, maka proses pencarian kebenaran tidak dapat dilanjutkan kepada dua tahap berikutnya sebagaimana disebutkan. Yang kedua yaitu estetika. Kalau estetika ini membahas estetika ini merupakan penjelasan soal rasa dan selera. Jadi sebagaimana logika, estetika dan juga memiliki dua labeling dalam penilaiannya, yaitu jelek atau indah. Itu kalau penilaian estetika. Kalau yang terakhir yaitu etika. Etika di sini berhubungan dengan pribadi seseorang. Etika memiliki penilaian yang kompleks melebihi logika dan estetika. Jadi etika ini nilainya sangat tinggi dari yang dua itu, dan dapat dinilai secara individual. Namun berbeda dengan etika. Etika melibatkan banyak elemen di luar pribadi seseorang dalam mendapatkan kesimpulan. Baik, kebenaran dalam etika dinilai dari luar individu sebagai pelaku, senada dengan logika dengan dua labeling dan estetika dengan dua labeling, maka etika juga memiliki dua labeling, yaitu buruk dan baik. Jadi logika itu yaitu benar atau tidaknya, kalau estetika itu indah atau buruknya, dan yang ketiga etika yaitu baik dan buruknya gitu. Yang C di sini buku ini menerangkan tentang kerangka berpikir. Dalam mencari kebenaran filsafat, kerangka berpikir adalah proses terakhir setelah melalui beberapa proses panjang sebelumnya. Suatu benda dalam objek filsafat baru akan masuk dalam proses kerangka berpikir setelah melalui 3 tahapan tujuan filsafat dalam logika, estetika, dan etika. Jadi berpikir itu akan sempurna apabila estetika, etika, dan logikanya itu sudah tepat. Jadi itu baru dikatakan berpikir dalam ilmu filsafat.